Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, Farham Muafiq El Asar 3 digit terakhir 098, Stufa Maharani 3 digit terakhir 045, Nidaul Kusnul Khotimah 3 digit terakhir 052, Fatia Nur Istiqomah 3 digit terakhir 057, Aga Danis Alanandra 3 digit terakhir 064, Lailatul Cahyaning Tias 3 digit terakhir 065, Salma Kholidia Alifah 3 digit terakhir 074. Yuk guys, mari kita simak hasil observasi kita tentang Masjid Laweyan. Masjid Laweyan ini merupakan salah satu masjid yang bersejarah sekaligus masjid tertua di kota Solo. Masjid ini sudah berdiri lebih dulu dari Masjid Agung Surakarta. Masjid Laweyan ini dibangun pada masa Kerajaan Pajang sekitar tahun 1546. Nama Laweyan ini diambil dari nama daerah tempat masjid ini berdiri, yaitu Jalan Liri 1 Pajang Laweyan. Selain nama Masjid Laweyan, masyarakat Solo juga sering menyebutnya dengan nama Masjid Ki Ageng Henis. Masjid Laweyan ini dahulunya adalah pura yang dibuat beribadah umat Hindu. Di sekitar masjid tersebut pada mulanya hidup seorang pendeta Hindu yang bernama Ki Ageng Beluk dan mempunyai murid yang cukup banyak. Kiai Ageng Henis menjalin persahabatan yang akrab dengannya. Kiai Ageng Henis ini adalah penasehat Kerajaan Pajang pada masa Sultan Hatwijaya. Kiai Ageng Henis ini sering berkunjung, bahkan melakukan sholat di tempat pendeta Hindu tersebut. Bermula dari persahabatan serta seringnya Kiai Ageng Beluk dan Kiai Ageng Henis yang berdiskusi tentang Islam, hingga akhirnya Ki Ageng Beluk dan murid-muridnya tertarik untuk memeluk agama Islam berkat dakwah Kiai Ageng Henis. Usai memeluk agama Islam, kemudian Ki Ageng Beluk mewakafkan tempat peribadatannya tersebut menjadi masjid pada tahun 1500-an. Arsitekturnya yang sangat unik, ciri khas dari Masjid Laweyan ini juga bisa dilihat dari gaya bangunannya yang kental unsur Jawa. Terutama pada bagian atapnya, bentuk atap yang menggunakan tajuk tumpang dua yang ada pada ruang utama masjid dan limasan yang menaungi pada serambi masjid. Bentuk atap tajuk yang bersusun dua ini tidak disusun sejajar melainkan menyilang dari atap satu dengan atap yang lainnya. Hal ini menunjukkan akulturasi dengan budaya Jawa. Atap tajuk dua ini memiliki makna dua unsur yang saling berlawanan. Dinding Masjid Laweyan yang terbuat dari susunan batu bata dan semen ditambah 12 pilar utama dari kayu jati kuno yang masih berdiri kokoh. Mimbar khutbah yang terletak di ruangan masjid terbuat dari ukiran kayu antik yang terukir sedemikian rupa dan masih tertuliskan Paku Buwono X. 4 tiang kayu jati menyangga dengan kokoh bangunan masjid yang berlantaikan ubin berwarna putih. Selain itu, akulturasi dengan budaya Hindu-Buddha terlihat dengan adanya beduk yang ada di serambi masjid. Sebagai alat komunikasi tradisional yang telah dilakukan selama ribuan tahun. Bagi umat Hindu-Buddha menggunakan seni tabuhan ketika ritual keagamaan. Sedangkan pada saat Wali Songo, beduk ini digunakan sebagai tanda masuk waktu sholat dan ditabuh sebelum azan dikumandangkan. Hal ini merupakan strategi dakwah Sunan Kalijaga yang cukup efektif dalam mengundang masyarakat untuk masuk agama Islam. Budaya Islam dan Hindu sudah terlihat jelas pada pintu masuk masjid. Pada Masjid Laweyan terdapat 3 pintu masuk. Pintu utama yang berukuran besar yang letaknya di tengah. Kemudian 2 pintu yang berukuran lebih kecil yang terletak di kanan dan di kiri masjid.
yang masing-masing pintu dilengkapi dengan anak tangga. Hal ini merupakan ciri khas bangunan pura, di mana bangunan masjid ini juga lebih tinggi dari jalan raya dan memiliki halaman yang luas. Sebelum dibangun seperti sekarang, bangunan lama masjid ini masih berupa rumah panggung yang direnovasi. Saka atau tiang serambi dahulu merupakan bekas tiang pendapa Keraton Kartasura. Sebelumnya, Keraton Kartasura ini pindah ke Desa Solo. Kemudian, tiang-tiangnya dipakai untuk Masjid Agung Surakarta yang direnovasi di zaman Raja Pakubuwono X. Saka-sakanya kemudian digunakan untuk membangun masjid Serambi Masjid Laweyan. Masjid Laweyan ini berdiri di atas lahan seluas 162 meter persegi dengan kondisi yang terawat. Hingga saat ini, Masjid Laweyan masih digunakan sesuai fungsi masjid pada umumnya. Selain Masjid Laweyan digunakan untuk sholat fardu dan sholat Jumat berjamaah, yang di dalamnya mencakup aktivitas pembinaan muazin, imam, khatib, dan jamaah sholat, masyarakat sekitar Masjid Laweyan berinisiatif mengadakan kegiatan keislaman, seperti pengajian rutin yang dilaksanakan pada hari Rabu ba'da maghrib, malam Ahad, dan Ahad pagi. Selain itu, juga diadakan pembelajaran Al-Quran atau sering kita sebut dengan TPQ di Masjid Laweyan, mulai dari anak-anak hingga remaja, dan juga partisipasi jamaah aktif dalam menggiatkan belajar agama di sekitaran Masjid Laweyan, serta diadakannya Jumat Barokah pada saat pagi ba'da salat subuh. Sebelumnya, masyarakat juga pernah mengadakan kegiatan yasinan, tetapi sekarang sudah tidak dilakukan kegiatan tersebut. Kegiatan keislaman mampu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keislaman, pembentukan watak, dan kebiasaan pribadi muslim yang ideal, serta penanaman nilai-nilai spiritualitas dan moralitas yang berlangsung terus-menerus di kehidupan di masa depan. Ada juga musyawarah yang diadakan di Masjid Laweyan untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang dipersoalkan. Perbedaan dan keragaman di atas, sejauh ini hampir tidak pernah terjadi persoalan yang menjurus konflik horizontal yang disulut dari perbedaan mengenai paham keislaman. Hampir pasti, sekalipun tetap menjunjung tinggi pada penerapan syariat Islam, tetapi mereka paling menghindar dari cara-cara kekerasan. Begitu pula jamaah yang cenderung dengan kelokalannya juga masih bertahan. Demikianlah keunikan masjid ini yang sejauh ini dianggap menjaga netralis atau tepatnya mengakomodir berbagai unsur perbedaan pemahaman keagamaan para jamaahnya. Ditegaskan kembali oleh juru kuncinya bahwasanya tidak ada konflik sama sekali. Sejak lama sudah terjalin dengan baik antara kedua agama tersebut, yaitu Islam dan Hindu. Makam Ki Ageng Hanis ini menjadi ikon wisata Kota Bengawan dan banyak dikunjungi oleh umat Islam, pecinta sejarah, dan pelaku spiritual. Pasarean Ki Ageng Hanis Laweyan berada di bawah pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Tepat di sebelah barat Masjid Laweyan terdapat makam Ki Ageng Hanis dan keluarganya. Di pemakaman ini dimakamkan pula kerabat dan keluarga Keraton Kasunanan Surakarta. Pemakaman ini jelas bukan pemakaman biasa dan sangat keramat. Terdapat 4 makam yang terletak di sebelah joglo. Makam yang pertama, makam Sedah Mirah Pakubuwono VII dan Abdi Kinasih Pakubuwono VII. Kedua makam ini merupakan tokoh yang disayang oleh Pakubuwono VII. Dan 2 makam yang letaknya berdampingan, tetapi dari juru kunci tidak diketahui identitas makam tersebut, karena makam tersebut merupakan keturunan Belanda. Terdapat 3 makam yang berperan penting dalam berdirinya masjid ini, yang berada di dalam Kasunanan. Yang pertama, makam Kiai Ageng Hanis.
Yang kedua, makam Nyai Pandanaran. Yang ketiga, Nyai Ageng Pati. 3 makam ini letaknya bersandingan dan bangunan makamnya lebih istimewa dibandingkan makam-makam yang lain. Ada pula beberapa makam lainnya yang juga berperan penting. Yang pertama, Pangeran Pujilengso atau Pangeran Wiji I Kadilangun. Pangeran ini merupakan pujangga dalam Pakubuwono II dan III dan salah satu raha Pakubuwono II. Yang kedua, Permaisuri Pakubuwono V, dan makam yang ketiga, makam Nyai Pakubuwono V dan VI. Sedangkan makam Ki Ageng Beluk terletak di pemakaman umum setelah pintu masuk pertama.